Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kembali saya Ani Purwanto, mahasiswa Universitas Super Asia dari Prodi Manajemen S1 PDJ. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan presentasi untuk UAS mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial dengan tema kondisi hubungan industrial di Indonesia, tren terkini dan tantangannya. Dengan contoh kasus PHK di PT Tokai Dharma Indonesia. Pendahuluan. Hubungan industrial merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 140 juta angkatan kerja yang berkontribusi pada berbagai sektor ekonomi, mulai dari manufaktur, jasa, hingga pertanian. Hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, adil, dan berkelanjutan. Hubungan yang harmonis antara pemerintah, perusahaan, dan tenaga kerja sangat penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial. Dengan kerjasama yang baik, dapat tercipta lingkungan kerja yang lebih adil, produktif, dan inklusif. Hal ini juga membantu dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 dengan memaksimalkan potensi bonus demografi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berikutnya adalah perkembangan ekonomi dan teknologi. Perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 mencapai 5,03%. Meskipun ini merupakan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ini masih cukup stabil. Sektor manufaktur berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Dengan sektor ini mencatat pertumbuhan tertinggi pada 9,80%. Di bidang teknologi, peran teknologi dalam perubahan struktur tenaga kerja seperti otomatisasi dan digitalisasi yang mengarah pada meningkatnya pekerjaan berbasis platform digital. Oleh karena itu, penting bagi pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan ini dan memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk berhasil di era digital. Berikutnya adalah perubahan dalam hubungan kerja. Fleksibilitas kerja, meningkatnya pekerjaan berbasis platform digital dan kontrak jangka pendek, pekerjaan freelance, dan gig ekonomi semakin populer. Kemudian kebijakan baru yang diimplementasikan untuk melindungi pekerja berbasis digital seperti regulasi perlindungan sosial dan upah minimum. Tantangan dan isu. Dalam hal perselisihan hubungan kerja, penjelasan mengenai perselisihan yang sering terjadi, penyebab umum seperti perbedaan pandangan mengenai hak dan kewajiban serta peran serikat kerja. Dalam hal PHK massal, lonjakan PHK dan dampaknya terhadap ekonomi dan sosial, termasuk analisis data terbaru tentang kasus PHK massal di berbagai sektor industri. Berikutnya adalah kompetisi global, dampak konflik global dan peningkatan biaya logistik terhadap peningkatan biaya logistik terhadap daya saing industri di Indonesia. Berikutnya adalah contoh kasus PHK di PT Tokai Dharma Indonesia. Latar belakangnya, pada Mei 2023, PT Tokai Dharma Indonesia di Depok melakukan PHK massal terhadap 74 karyawan. 74 karyawan tetap karena alasan efisiensi. Ini mendapatkan reaksi dari para pekerja dengan melakukan demonstrasi oleh para pekerja dan keterlibatan serikat pekerja dalam menolak kebijakan PHK.
Penyelesaiannya, negosiasi dan mediasi yang melibatkan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI dan menghasilkan kesepakatan yang adil. Dampak yang ditimbulkan, ilustrasi peran dialog terbuka dan serikat pekerja dalam menyelesaikan konflik, serta dampak undang-undang Cipta Kerja tentang hubungan industrial. Dampak sosial, dampak pengangguran pada stabilitas ekonomi dan sosial termasuk meningkatnya angka kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Dampak terhadap kesejahteraan keluarga, pengaruh hilangnya pekerjaan terhadap kesejahteraan keluarga termasuk dampak psikologis dan kesehatan. Solusi dan kebijakan, kerjasama tripartit, pentingnya kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menciptakan kebijakan yang adil dan seimbang. Kemudian kebijakan pemulihan, langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi PHK dan meningkatkan daya saing industri seperti program pelatihan ulang dan bantuan sosial. Dampak perselisihan dan PHK massal. Secara bisnis, operasional terganggu, reputasi menurun, biaya hukum, kehilangan tenaga ahli. Kemudian secara pekerja, kehilangan pekerjaan, stres, dan masalah kesehatan mental, peluang karir yang terbatas, kebutuhan pelatihan ulang. Dampak terhadap masyarakat, yaitu peningkatan angka pengangguran, pengeluaran sosial yang lebih tinggi, ketidakstabilan sosial, dampak pada ekonomi lokal. Strategi penyelesaian konflik. Yang pertama, dilakukan dialog terbuka, membangun komunikasi yang transparan dan terbuka antara pengusaha dan pekerja. Berikutnya, mediasi dan arbitrase. Menggunakan mediasi dan arbitrase sebagai langkah penyelesaian awal sebelum membawa perselisihan ke pengadilan. Berikutnya, negosiasi kolektif. Menguatkan peran serikat pekerja dalam negosiasi kolektif untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang berikutnya, penyelesaian melalui pengadilan. Mengikuti prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan keputusan yang adil dan sesuai dengan peraturan. Rekomendasi solusi. Pertama, perbaikan kebijakan ketenagakerjaan dengan menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan melindungi hak pekerja serta memastikan implementasi yang adil. Kemudian dalam hal pendidikan dan pelatihan, meningkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi pekerja untuk meningkatkan keterampilan mereka dan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar kerja. Berikutnya, kesejahteraan pekerja. Meningkatkan kesejahteraan melalui program kesehatan, asuransi, dan fasilitas kesehatan lainnya. Selanjutnya, penguatan serikat pekerja. Mendorong pembentukan dan penguatan serikat pekerja yang efektif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Selanjutnya, kerjasama tripartit. Mengoptimalkan kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menciptakan kebijakan yang adil dan seimbang. Solusi berikutnya, pemantauan dan evaluasi. Melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan secara berkala untuk memastikan kebijakan tersebut efektif dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.